Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Sunarti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai pola asuh orang tua pada anak usia dini pada suku Buol, yang dimana sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana sih pola asuh dari suku Buol ini terhadap anak usia dini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah singkat dari suku Buol ini dulu. Nah, jadi suku Buol ini adalah suatu suku yang berdiam di bagian provinsi Sulawesi Tengah, yang tepatnya dekat dengan perbatasan Gorontalo. Nah, dan suku Buol ini menempati di berbagai kabupaten Buol itu sendiri, diantaranya di Kecamatan Biau, Lakea, Tiluan, Gadung, Bukaan, Karamat, dan juga lain-lainnya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pola asuh ini? Nah, pola asuh ini adalah proses interaksi antara orang tua dan sang anak yang dimana tujuannya untuk mendukung pertumbuhan fisik, sosial, emosi, spiritual, dan juga intelektualnya sejak di dalam kandungan hingga dewasa, yang dimana bertujuan untuk agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sehat, baik, berbudi pekerti yang luhur, dan juga berakhlak mulia. Nah, saya tadi sudah menjelaskan 2 poin dari makalah atau materi kali ini. Yang pertama tadi mengenai sejarah suku Buol itu sendiri. Yang kedua, apa sih pengertian dari pola asuh? Nah, poin yang ketiga ini adalah bagaimana inti dari materi ini, yaitu bagaimana pola asuh dari suku Buol itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan research yang saya cari tahu gitu kan, dan juga berdasarkan dari orang tua saya sendiri, pengalaman dari orang tua saya sendiri, bahwa sebenarnya dari suku Buol ini sendiri tidak ada treatment atau tidak ada pola asuh khusus dalam tanda kutip yang diterapkan pada anak usia dini atau yang diajarkan pada anak. Sebenarnya kurang lebih saja sama dengan suku-suku lain, tapi memang lebih ditekankan bagaimana tata cara sopan dan santun kepada orang tua. Nah, pola asuh yang pertama dari suku Buol ini adalah bagaimana penerapan nilai disiplin pada saat berpuasa. Nah, jadi anak di usia 5-7 tahun yang sudah dianggap bisa melakukan puasa, itu diajarin bahwa ketika dia tidak berpuasa, maka ketika dia ingin mengkonsumsi makanan yang dikonsumsi oleh orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan bagian yang lebih kecil, ataupun dia akan diberikan sama seperti orang yang sedang berpuasa, tetapi dia akan diberikan di bagian yang terakhir, atau ketika orang sudah selesai mengkonsumsi makanan tersebut, dia baru mendapatkan konsumsi makanan tersebut. Dan juga posisinya tidak bergabung bersama orang-orang yang sedang berpuasa, tapi misal orang-orang yang berpuasa itu duduk di meja makan, mereka akan duduk di lantai atau di tempat lain. Nah, untuk pola asuh yang kedua adalah ketika ada waktu senggang atau tidak ada kesibukan, orang tua dan anak itu ngobrol. Dan juga orang tua membiasakan anak seperti kalau anak perempuan dites untuk bacaan ngajinya seperti surat Al-Fatihah. Dan untuk anak laki-laki itu dinaikkan di atas meja dan diajarin untuk bagaimana tata cara azan yang baik dan benar. Nah, selanjutnya pola asuh yang ketiga, yaitu bagaimana tata cara disiplin dan sopan santun. Jadi suku Buol ini menganggap jika ada seorang tamu ataupun ada tamu yang datang berkunjung ke rumah kita sebagai anak tidak boleh bertuah dalam keadaan yang terdesak. Dan jika pun mau lewat, harus membungkukkan badan, tidak menegakkan badan. Nah, pada materi pola asuh pada anak usia dini itu kan beragam. Ada yang contohnya otoriter, pesimis, dan juga ada juga yang demokratis. Nah, untuk dari orang tua saya pribadi itu memang pada awalnya penerapannya pada saya masih anak usia dini di bawah umur gitu, memang kita diasuh dengan cara yang otoriter. Tapi dengan berkembangnya zaman gitu kan, orang tua dengan pola pikir yang sudah makin maju dan makin berkembang, hal tersebut pun mulai dikesampingkan dan beralih menjadi pola asuh yang demokratis, dan juga berdasarkan dari pola asuh Islam, yang dimana anak-anak itu diajari bagaimana mengenal Tuhan, mengenal agamanya, mengenal Allah, dan juga menjalankan tata dan aturan dari agama yang telah diatur, seperti cara berpakaian, pola dan sikap terhadap orang yang lebih tua, dan lain-lain.
Nah, jadi pada dasarnya setiap orang tua dan keluarga itu mempunyai pola asuhnya tersendiri. Jadi kita tidak bisa mengatasnamakan atau menjudge setiap keluarga ataupun suku, bisa dikatakan itu lebih baik suku yang A lebih baik dibandingkan pola asuh suku yang B. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Nah, jadi setiap keluarga, orang tua ataupun suku tersendiri mempunyai pola asuhnya tersendiri. Nah, dilihat bagaimana baik dan buruknya itu tergantung dari bagaimana penanaman nilai itu kepada anak. Nah, ada memang tata cara orang tua yang mendidik dengan kekerasan, tetapi dengan harapan dan dilihat juga dari bagaimana perilaku anak tersebut. Apakah memang lebih cocok dengan cara yang lebih tegas atau keras, dan ada juga yang memang lebih cocok dengan cara yang lembut. Maka dari itu, kalau dari pengalaman saya pribadi sendiri, memang ada beberapa part atau kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya juga, memang ada beberapa part atau beberapa bagian orang tua saya itu mengajari saya dengan hukuman fisik dan hukuman sosial. Tetapi ada hikmah atau dampak positif dan negatif dari pola asuh tersebut. Contoh misalnya ketika orang tua saya melarang saya untuk bergaul dengan anak yang bisa dibilang mempunyai lisan yang tidak baik, itu kan bisa jadi kita yang sebagai anak pada saat itu akan berpikir bahwa kenapa kita harus selalu dilarang, padahal itu hanya berkaitan dengan hal yang menyenangkan ataupun bisa dikatakan cuman senang-senang, hanya berteman. Dan ternyata bahwa seorang anak itu yang ibaratnya masih kecil, dia akan cenderung mengikuti bagaimana orang-orang yang sering dia temui. Jadi semakin sering dia berinteraksi dengan orang yang mungkin tata bicaranya tidak baik, maka dia akan terbentuk sebagai pribadi yang sama dengan orang tersebut. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa orang tua melarang untuk tidak bergaul dengan orang yang. Selain itu juga dalam orang tua saya, berdasarkan dari pola asuh orang tua saya, dari suku orang tua saya, dari bapak, kita dilarang untuk sebagai anak ketika ada tamu atau orang tua sedang dalam obrolan, kita tidak boleh menimpali atau ikut menambahkan obrolan di dalam obrolan tersebut, kecuali memang kita dimintai atau sudah diberikan izin untuk menanggapi percakapan dalam obrolan tersebut. Jadi kita tidak boleh ketika kita ada orang tua yang sedang ngobrol atau dengan seseorang sedang ngobrol terus kita langsung masuk dalam obrolan tersebut, itu dianggap kurang sopan. Dan sebenarnya banyak lagi didikan-didikan yang kurang lebih mungkin sama diajarkan pada suku-suku lain juga, seperti misalnya tidak berpakaian yang terbuka, terus bermain sampai larut malam. Hal-hal yang seperti itu kurang lebih sama. Nah, jadi sebenarnya tidak ada treatment khusus dari suku Buol ini sendiri, kurang lebih sama seperti apa yang diajarkan pada nilai dan sopan santun pada suku-suku lain ataupun daerah-daerah lain gitu. Nah, jadi terlepas dari itu semua, memang ada sisi negatif dan positif dari pola asuh tersebut. Nah, tapi dengan pola asuh tersebut, itu akan membangun atau membentengin anak ketika dia tumbuh dewasa menjadi pribadi yang. Dan berdasarkan pengalaman pribadi saya juga pernah merasakan bagaimana pola asuh orang tua yang otoriter. Nah, dampak positif dari pola asuh otoriter ini adalah kita akan terbentuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih kuat. Ketika kita dihadapkan dengan suatu keadaan yang sulit, kita akan cenderung tidak mudah menyerah dengan situasi tersebut. Nah, ada baiknya juga dan ada negatifnya juga gitu kan. Dan setelah berjalannya waktu, orang tua saya juga sudah menerapkan pola asuh demokratis yang dimana sudah mau mendengarkan apa yang menjadi pendapat dari sudut pandang anaknya itu sendiri. Jadi komunikasinya jadi lebih mudah ataupun lebih terbuka dibandingkan yang dulu. Karena ya bisa dikatakan pemahaman atau pengetahuan orang tua itu pasti juga akan semakin berkembang dan anak juga semakin dewasa. Tata cara bahasa dan kemauannya juga pasti akan semakin berkembang, sehingga orang tua pasti akan jauh lebih membuka diri dan mau mendengarkan apa yang anaknya katakan. Nah, poin terakhir yaitu dampak negatif dan positif dari pola asuh tersebut adalah banyak sih dampak positif dari pola asuh tersebut, misalnya dari sisi pola asuh yang otoriter, anak itu jauh lebih kuat, jauh lebih mandiri, terus dia akan jauh lebih tahan banting ketika dihadapkan dengan situasi yang mungkin orang lain ketika mengalami dia akan lebih cenderung takut. Nah, dibandingkan ketika orang yang dididik dengan
pola asuh yang otoriter, dia akan lebih kuat dan lebih tahan banting, bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang anak pun dibangun dengan cara demokratis, dia akan lebih cenderung bisa membuka percakapan dan komunikasi yang baik, lalu dia juga akan menjadi sosok anak yang ramah, yang hangat, perasaannya juga lembut, terus kesehatan mental juga terjaga. Jadi banyak hal yang bisa didapat dari pola dan juga dia akan ketika dididik dengan pola asuh yang bagaimana dia bisa ditanamkan dengan nilai agama gitu kan, bisa mengenal Tuhannya dan bagaimana memahami agamanya, dia akan punya filter atau punya pegangan ketika dia akan melakukan hal ini, hal itu, dia sudah punya nih batasan, oh ternyata dalam nilai agama ini tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Makanya itu penting penanaman nilai agama pada anak, dan itu pun saya rasakan. Dan dampak negatifnya ya paling di awalnya kita pasti akan merasa tertekan jika pola pengasuhannya itu dengan otoriter. Tapi dengan berjalannya waktu, makin berpikir ke sini, oh ya ternyata ada dampak ataupun ada alasan di balik otoriternya orang tua ketika mendidik anak. Kalaupun dulu tidak didik seperti itu atau tidak didik dengan cara yang otoriter, mungkin saya akan menjadi pribadi yang lebih bebas sehingga tidak punya rasa takut. Nah, jadi kesimpulannya dari materi ini, pola asuh apapun itu yang diterapkan, itu sebenarnya tergantung dari bagaimana pengetahuan dan ilmu dari orang tua tersebut. Nah, jadi semakin baik pola asuhnya, yaitu semakin banyak pengetahuan dari orang tua tersebut. Dan jangan pernah membandingkan bagaimana pengasuhan orang tua yang satu dan yang lain, karena setiap orang tua itu punya treatment yang berbeda pada tiap-tiap anak dan tiap-tiap keluarganya sendiri. Maka dari itu penting sebagai kita nanti yang akan berorang tua harus mempunyai bekal dan ilmu untuk menjadi orang tua yang baik ketika mendidik anak. Oke, insya Allah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.